Baik Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pemecahan masalah matematika pada materi divisibility atau keterbagian, di mana anggota kelompok 3 itu sendiri, pertama Ignatius Amurdauk, saya sendiri, kedua Febriani Dorita Lavindima, Mawel Trivose Laura, Gloria Trivose Alcede Lima, Monica Dinda Beni, Krisdawa Danibau, Jacqueline Fionita Mudin. Oke, nah, untuk yang pertama yaitu pembagian dengan 2, 5, 10, dan 100 atau divisibility by 2, 5, 10, and 100. Oke, nah pembagian dengan 2, 5, 10, dan 100. Suatu bilangan dapat dibagi dengan bilangan lain jika hasil bagi bilangan tersebut adalah bilangan bulat dan sisanya adalah 0. Contoh masalahnya yaitu halaman-halaman sebuah buku diberi nomor urut dari 1 sampai 300. Berapa nomor halaman yang mengandung angka 5 dan juga habis dibagi 5. Nah, perhatikan tabel berikut. Kita uji keterbagiannya. Yang pertama, angka 2. Nah, angka 2 ini habis dibagi oleh angka-angka yang angka satuannya adalah 0, 2, 4, 6, atau 8. Contohnya angka 10 habis dibagi oleh 2, kemudian contohnya angka 12 habis dibagi oleh 2, angka 14 habis dibagi oleh 2, angka 16, angka 18, ataupun angka-angka lain yang angka satuannya mengandung angka 0, 2, 4, 6, atau 8. Nah, selanjutnya untuk angka 5. Nah, untuk uji keterbagiannya di mana angka satuannya adalah 0 atau 5. Nah, contohnya angka 10, 20, 30, dan seterusnya habis dibagi oleh 5. Nah, selanjutnya juga angka yang satuannya 5. Mana contohnya itu 15, 25, 35, 45 itu habis dibagi oleh 5. Nah, selanjutnya untuk angka 10. Nah, untuk uji keterbagiannya, angka satuannya harus 0. Nah, contohnya angka 10 itu sendiri, 20, 30, dan seterusnya sampai 300. Nah, selanjutnya untuk angka 100, di mana angka satuan dan puluhan digit keduanya adalah 0. Nah, contohnya angka 100 itu sendiri habis dibagi 100, angka 200, dan angka 300, di mana angka satuan dan puluhannya juga 0. Oke, salah satu cara untuk menyelesaikan soal tersebut adalah dengan mengurutkan semua bilangan dari 1 hingga 300 yang habis dibagi 5 dan kemudian menghapus bilangan-bilangan yang terdaftar yang tidak mengandung angka 5. Nah, cara yang lebih efektif adalah dengan menggunakan uji pembagian untuk 5 tabel dan untuk mempertimbangkan setiap kasus secara terpisah. Angka satunya adalah 5. Semua bilangan tersebut akan memenuhi kondisi soal. Kita tahu bahwa setiap kumpulan 10 angka berurutan berisi tepat satu angka yang angka satuannya adalah 5. Nah, contohnya 5, 15, 25, 35, dan seterusnya sampai angka 300. Nah, karena 300 nomor halaman berisi 30 kumpulan 10 angka berurutan dan ada 30 nomor halaman berbeda yang angkanya adalah 5. Nah, angka satuannya adalah 0. Angka-angka tersebut akan memenuhi kondisi masalah hanya jika angka tersebut memiliki angka 5 di tempat puluhan. Hanya ada 3 di antaranya, yaitu 50, 150, dan 250. Nah, jawabannya adalah 33 nomor halaman dari 1 hingga 30 yang berisi angka 5 dan itu juga habis dibagi oleh 5. Nah, untuk materi selanjutnya saya berikan kepada materi selanjutnya. Selanjutnya, prinsip pembagian untuk jumlah dan selisih. Misalkan ditanya, apakah periode 329 hari membentuk bilangan bulat 7 hari dalam seminggu? Perhatikan bahwa masalah ini tidak mengharuskan kita untuk menemukan berapa 7 hari dalam seminggu yang mungkin ada, tetapi kita hanya perlu menentukan apakah 329 habis dibagi oleh 7. Kita dapat menyelesaikan soal ini dengan melakukan pembagian 329 dibagi 7 untuk mengetahui apakah sisanya adalah 0, tetapi kita juga bisa menggunakan eksplorasi prinsip dasar keterbagian, di mana angka 329 dapat ditulis sebagai 280 ditambah 49. Kedua angka ini
masing-masing habis dibagi oleh 7. Selanjutnya, dengan menggunakan sifat distributif perkalian terhadap pembagian, kita dapat 329 sama dengan 280 ditambah 49. Selanjutnya, perkalian 7 kali berapa yang menghasilkan 280, yaitu 7 kali 40. Lalu, perkalian 7 yang menghasilkan 49, yaitu 7 kali 7, sehingga dapat kita tulis 7 dikali 40 tambah 7 sama dengan 7 dikali 47. Karena 329 dapat ditulis sebagai 7 kali 47, maka 329 habis dibagi oleh 7. Sehingga jangka waktu 329 hari membentuk bilangan bulat 7 hari dalam seminggu. Pengamatan dalam memecahkan masalah ini adalah contoh penerapan aturan umum yang disebut prinsip pembagian untuk jumlah dan selisih. Berikut ini adalah prinsipnya. Yang pertama, untuk bilangan bulat A, B, dan D, jika A dan B masing-masing habis dibagi D, maka jumlah selisih A dan B masing-masing habis dibagi D. Yang kedua, untuk bilangan bulat A, B, dan D, jika A habis dibagi D tetapi B tidak, maka jumlah maupun selisih A dan B tidak habis dibagi D. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pembagian dengan pangkat 2. Nah, untuk memahami pembagian dengan pangkat 2 ini, kita akan dihantar oleh sebuah permasalahan pengemasan, di mana seorang distributor mainan harus mengemas 19.836.472 kelereng dalam kotak yang masing-masing berisi 8 kelereng. Lalu, apakah ada kelereng yang tersisa? Nah, sebenarnya untuk permasalahan ini kita dapat dengan mudah membagi 19.836.472 dengan 8 untuk melihat apakah ada sisa dari pembagian tersebut. Namun, untuk lebih mengetahui tentang pembagian dengan pangkat 2 ini, kita akan memeriksa permasalahan ini dengan jawaban yang berbeda. Nah, yang pertama, kita lihat bahwa fakta yang berguna atau yang kita temukan dalam situasi ini adalah bahwa 1000 habis dibagi dengan 8, di mana 1000 dibagi dengan 8 hasilnya adalah 125. Nah, mari kita menulis ulang jumlah kelereng sebagai berikut, di mana 19.836.472 sama dengan 19.836.000 ditambah dengan 3 digit angka terakhir dari ini. Jadinya 472. Nah, kelipatan kiri adalah kelipatan 1000, sehingga habis dibagi dengan 8. Kelipatan kanan juga habis dibagi 8, karena 470 dibagi 8 sama dengan 59. Kemudian sesuai dengan prinsip pembagian untuk jumlah 19.836.472 habis dibagi 8. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan adalah di mana saat dikemas dalam kotak berisi 8 kelereng, tidak ada kelereng yang tersisa dari pengisian tersebut. Selanjutnya kita akan misalkan juga kalau distributor mainan ingin mengemas 19.836.472 kelereng tersebut dalam kotak yang masing-masing berisi 16 kelereng. Kalau tadi 8 kelereng, sekarang 16 kelereng. Lalu apakah ada kelereng yang tersisa? Nah, dalam hal ini fakta yang kita temui atau yang kita tahu bahwa 10.000 itu habis dibagi dengan 16. Di mana kalau kita menggunakan 1000 seperti yang tadi di 8 kelereng, 1000 tidak habis dibagi dengan 16, sehingga kita menggunakan 10.000 habis dibagi dengan 16, yaitu 625. Nah, mari kita menulis ulang jumlah kelereng sebagai jumlah yang berbeda, di mana 19.836.472 sama dengan 19.830.000 ditambah dengan 4 digit terakhir dari ini, 6.472. Sehingga penjumlahan kiri adalah kelipatan 10.000.
maka habis dibagi dengan 16. Namun penjumlahan kanan 6.472 ini tidak habis dibagi dengan 16 karena memiliki sisa, di mana sisa dari pembagian 6.472 dibagi 16 ini adalah sisanya 8. Jadi 19.836.472 ini bukan habis dibagi atau tidak habis dibagi dengan 16. Maka kesimpulannya yaitu jika dikemas dalam kotak berisi 16 kelereng, maka akan tersisa kelereng yang secara spesifik dikatakan bahwa jumlah kelereng yang tersisa itu adalah 8. Nah, untuk lebih memahami bagaimana perbedaan dari 8 dan 16 itu akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Oke, selanjutnya kita lihat kembali ke masalah kemasan. Nah, di sini kita lihat apa persamaan angka 8 dan angka 16. Apakah kita memperhatikan bahwa keduanya adalah pangkat dari 2? Ketika 8 sama dengan 2 pangkat 3 dan 16 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, ketika kita uji keterbagian dengan 8 atau 2 pangkat 3, kita hanya perlu menguji angka yang dibentuk oleh 3 digit terakhir. Nah, saat kita uji pembagian dengan 16 atau 2 pangkat 4, kita hanya perlu menguji bilangan yang dibentuk oleh 4 digit terakhir. Nah, berikut tabel pengujian untuk pembagian oleh pangkat dari 2. Untuk yang pertama, 2 sama dengan 2 pangkat 1. Untuk tes pembagiannya itu bilangan yang dibentuk oleh satu angka terakhir yang habis dibagi 2. Untuk yang kedua, 4 sama dengan 2 pangkat 2. Bilangan yang dibentuk oleh 2 angka terakhir habis dibagi 4. Dan untuk yang ketiga, 8 sama dengan 2 pangkat 3, yaitu bilangan yang dibentuk oleh 3 angka terakhir yang habis dibagi 8. Dan yang terakhir, 16 sama dengan 2 pangkat 4, yaitu bilangan yang dibentuk oleh 4 angka terakhir yang habis dibagi 16. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pembagian dengan 3 dan 9 atau habis dibagi 3 dan 9. Nah, di sini ada suatu masalah yang diberikan, yaitu tentang tagihan penjualan yang memudar. Nah, misalkan ketika kita melihat suatu tagihan penjualan lama, perhatikan bahwa beberapa digit angka telah memudar. Bisakah kita mencari tahu angka-angka apa yang harus ada? Nah, di sini perhatikan gambar ini merupakan contoh tagihan penjualan lama dengan beberapa digit angka yang telah memudar. Nah, di sini adalah penjualan domba di mana harga untuk masing-masing domba adalah $9 dengan untuk jumlah dari domba sendiri itu ada beberapa angka digit yang hilang. Terus untuk total biaya domba juga ketika kita perhatikan ini ada beberapa digit yang hilang. Nah, untuk memecahkan masalah ini maka kita dapat menggunakan strategi tebak dan periksa, yaitu kita akan menguji digit yang telah pudar sampai menemukan kombinasi digit yang bekerja. Namun ini belum tentu merupakan pendekatan yang paling langsung. Masalah yang kita punya merupakan memberikan sebuah petunjuk yang berharga. Karena yang berdasarkan kita ketahui bahwa setiap domba itu berharga berharga $9, maka yang harus kita ketahui di sini bahwa total biaya semua domba itu harus merupakan kelipatan dari 9. Nah, bagaimana kita bisa tahu jika suatu bilangan adalah kelipatan 9? Nah, kita dapat melihat beberapa contoh dan kita dapat melihat apakah ada polanya atau tidak. Nah, di sini perhatikan, ini ada
beberapa contoh perkalian 9 atau merupakan kelipatan 9. 17 kali 9 sama dengan 153. Nah, di sini bagaimana kita tahu bahwa 153 adalah kelipatan 9, yaitu kita dapat menjumlahkan semua digit, yaitu 1 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 9. Nah, 9 sendiri merupakan kelipatan dari 9, atau bilangan yang selanjutnya 576, 5 ditambah 7 tambah 6 sama dengan 18. Nah, 18 ini juga merupakan kelipatan 9. Selanjutnya ada 936, 9 ditambah 3 ditambah 6 adalah 18 merupakan kelipatan 9, lalu ada 4328 dikali 9, 38.952. Jika kita mengikuti pola penjumlahan semua digit, maka 3 ditambah 8 tambah 9 ditambah 5 tambah 2 sama dengan 27, dan 27 merupakan kelipatan 9. Nah, oleh karena itu kita dapat menguji keterbagian, yaitu suatu bilangan habis dibagi 9 jika jumlah angka-angkanya habis dibagi oleh 9, seperti yang telah kita ketahui tadi, yaitu 9 habis membagi 27, atau 27 habis dibagi oleh 9. Nah, oleh karena itu kita dapat kembali ke masalah kita tadi, yaitu ketagihan penjualan. Nah, yang berdasarkan yang kita tahu tadi bahwa biaya total domba harus kelipatan 9. Jadi kita akan mencari angka 38 yang habis dibagi 9. Bagaimana caranya? Yaitu seperti yang tadi, kita menggunakan pola penjumlahan digit-digitnya, yaitu 38 berarti 3 ditambah 8 sama dengan 11. Nah, kelipatan berikutnya dari 9 yang lebih besar dari 11 adalah 18. Jadi angka yang hilang dari total biaya total domba adalah 18 dikurang 11 sama dengan 7. Sehingga kita tahu bahwa total biaya domba adalah $738. Dan jumlah dombanya kita dapat ketahui bahwa 738 dibagi 9 yaitu 82. Sehingga kita dapat ketahui bahwa digit-digit yang hilang ada pada total biaya domba itu ada digit yang hilang ada 1 digit, yaitu 7, dan pada jumlah domba ada 1 digit yang hilang, yaitu 8. Sehingga kita dapat memecahkan masalahnya. Sehingga berdasarkan penjelasan uji keterbagian untuk bilangan yang habis dibagi 9, kita dapat simpulkan bahwa uji keterbagian untuk bilangan yang habis dibagi 3 adalah bilangan yang jumlah angka-angkanya habis dibagi 3. Demikianlah penjelasan tentang pembagian keterbagian 3 dan 9. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dapat dibagi dengan 11 atau divisibility by 11. Sekarang kita akan mencari pola angka-angka ini, yang masing-masing habis dibagi 11, yaitu 99, 792, 4015, 87.263, 380.919, dan 1.644.192. Nah, dalam mencari sesuatu yang umum untuk semua angka ini, kita sebenarnya mencari tes pembagian untuk 11. Sini kita mulai dengan mempertimbangkan sejumlah kasus sederhana, kemudian lanjutin ke kasus yang lebih sulit, dan kita akan menemukan sebuah pola. Nah, di sini kita akan mulai dengan bilangan 2 angka yang habis dibagi 11, yaitu 11, 22, 33, 44, dan seterusnya sampai 99. Bilangan-bilangan ini mudah dikenali karena 2 digitnya sama,
Ya, ini mengarah pada pengamatan bahwa jumlah digit untuk setiap angka bervariasi, tetapi selisih digit selalu 0. Di sini dapat kita hubungkan pengamatan ini dengan angka 3 digit. Jadi kita bisa perhatikan angka-angka di sini yang habis dibagi 11 yaitu 121, 319, 627, dan 792. Di sini jumlah angka tiap bilangan berbeda-beda. Perbedaan bilangan untuk setiap angka juga tampaknya tidak ada artinya karena setiap angka memiliki 3 bilangan. Jadi sebelum kita mencapainya, coba pertimbangkan penambahan dan pengurangan. Di sini bisa dilihat bahwa ketika kita menambah bilangan satuan dan bilangan ratusan dan menguranginya dengan bilangan puluhan, hasilnya adalah 0 atau 11 untuk setiap angka. Di sini teman-teman bisa perhatikan, di sini kita akan menambahkan bilangan satuan dan bilangan ratusan kemudian dikurangkan dengan bilangan puluhan. Jadi untuk angka 121 di sini 1 ditambah 1 sama dengan 2, dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk 319, 3 ditambah 9 sama dengan 12, dikurangi 1 sama dengan 11. Dan untuk 627, di sini 6 ditambah 7 sama dengan 13, dikurangi 2 sama dengan 11. Dan yang terakhir 792, 7 ditambah 2 sama dengan 9, dikurangi 9 sama dengan 0. Jadi di sini hasil selisihnya itu yaitu 0 dan 11. Berarti bilangan-bilangan ini habis dibagi 11. Oke, selanjutnya kita lihat bilangan 4 angka yang habis dibagi 11. Di sini ada 1034, 3916, 4015, dan 5060. Seperti sebelumnya, kita mulai dengan menambahkan bilangan satuan dan bilangan ratusan. Selanjutnya, tambahkan bilangan puluhan dan bilangan ribuan. Kemudian hasilnya dikurangkan. Sekali lagi, di sini selisihnya adalah 0 atau 11. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Di sini bilangan satuan dan bilangan ratusan dijumlahkan. Di sini yaitu 0 ditambah 4. Kemudian bilangan ribuan dan bilangan ribuan dan bilangan puluhan ditambahkan. Di sini 1 ditambah 3 sama dengan 4, jadi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Selanjutnya untuk 3916 juga demikian. 9 ditambah 6 sama dengan 15, dikurangi 4, di sini 3 ditambah 1 sama dengan 11. Dan juga untuk 4015 dan 5060. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar berikut ini. Jadi di sini selisihnya adalah 0, 11, dan 0, 11. Di sini kita dapat membuat pola ke angka yang lebih besar dengan setiap angka habis dibagi 11. Di sini perhatikan gambar ini. Di sini pertama kita jumlahkan angka satuan dengan angka ratusan. Kemudian di sini dengan ribuan, puluhan pada ribuan. Jadi di sini dia polanya itu langgar-langgar satu bilangan. Jadi di sini dijumlahkan, langgar 1 dijumlahkan, langgar 1 dijumlahkan, jadinya 13. Dikurangi dengan 7 ditambah 6, 13, 13 kurang 13, 0. Dan seterusnya untuk bilangan-bilangan ini. Kali ini selisihnya adalah 0, 22, dan 11. Dan tentu saja habis dibagi 11. Nah, beberapa kosakata akan membantu kita dalam menggambarkan pola jumlah dan selisih ini. Jadi, kita akan menyebut tempat satuan sebagai tempat ganjil dan tempat puluhan sebagai tempat genap. Dan tepat di sebelah kiri tempat puluhan, kemudian bergantian disebut tempat ganjil, tempat genap, tempat ganjil, tempat genap, dan seterusnya. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar ini. Jadi dimulai dari satuan di sini, kita sebut ini tempat ganjil. Kemudian di sini tempat genap, kemudian di sini tempat ganjil, kemudian di sini tempat genap, di sini tempat ganjil, tempat genap, dan seterusnya sampai bilangan yang paling kiri. Sehingga kita simpulkan bahwa suatu bilangan habis dibagi 11 jika selisih antara jumlah angka yang terletak ganjil dan jumlah angka-angka yang genap habis dibagi 11. Jadi ini selisih dari angka-angka yang menempati tempat ganjil dan angka-angka yang menempati tempat genap itu adalah habis dibagi 11. Di sini kita perhatikan apakah 80.918.090 habis dibagi 11.
Di sini perhatikan di atas bahwa jumlah dari angka-angka tempat ganjilnya, di sini tempat ganjilnya adalah 0 tambah 0, 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1. Dan jumlah angka-angka tempat genapnya adalah 8 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 9 sama dengan 34. Nah, selisih dari jumlah ini adalah 34 dikurangi 1 sama dengan 33 yang habis dibagi 11. Itu artinya bilangan 80.918.090 habis dibagi 11. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gabungan divisibilitas. Gimana lebih murah jika lusinan? Ayam Farnell Brown menghasilkan 9.762 telur hari ini. Dapatkah telur-telur ini dikemas dalam karton yang masing-masing berisi tepat 1 lusin telur tanpa ada sisa? Penjelasannya, karena ada 12 butir telur dalam lusin, salah satu cara untuk menyelesaikan soal ini adalah dengan melakukan pembagian 9.762 dibagi dengan 12 untuk melihat apakah ada sisa. Namun, mari kita gunakan masalah ini untuk melihat bagaimana tes keterbagian dapat digunakan. Perhatikan bahwa 12 sama dengan 3 dikali 4. Untuk menguji 9.762 untuk pembagian dengan 12, kita perlu menguji pembagian dengan 3 dan 4. Yang pertama, 9.762 habis dibagi ke 3 dikarenakan jumlah angka-angkanya yaitu 9 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 24 adalah kelipatan 3. Yang kedua, 9.762 tidak habis dibagi 4, dikarenakan bilangan yang dibentuk oleh dua angka terakhir yaitu 62 tidak habis dibagi 4. Oleh karena itu, 9.762 tidak habis dibagi dengan 12. Maka jawabannya menjadi 9.762 telur tidak dapat dikemas dalam karton yang berisi tepat 1 lusin telur tanpa ada sisa. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang dapat dibagi oleh 7, 11, dan 13. Kita perhatikan pengamatan pada plat nomor. Saat bepergian dengan keluarganya, Helen senang melihat plat nomor mobil yang lewat untuk melihat apakah dia dapat mengidentifikasi sifat khusus dari nomor tersebut atau tidak. Ketika dia melihat plat nomor ini, dia berkata, angka itu habis dibagi 7 dan 13, tetapi tidak habis dibagi 11. Bagaimana dia bisa menentukan ini tanpa membagi? Contohnya kita perhatikan pada plat nomor 497-406 Tampaknya Helen mengetahui satu tes khusus yang menentukan apakah bilangan tersebut dapat dibagi oleh ketiga bilangan, yaitu bilangan 7, 13, dan 11. Untuk menemukan pengujian ini, mari kita perhatikan fakta bahwa 7 dikali 11 dikali 13 itu sama dengan 1001. Apakah Anda dapat melihat bahwa karena 1001 habis dibagi 7, 11, dan 13, maka kelipatan dari 1001 juga apakah habis dibagi 7, 11, dan 13? Banyak kelipatan 1001 seperti 55, 1005, 27, 027, dan 863 mudah dikenali dan oleh karena itu mudah untuk diuji pembagiannya dengan 7, 11, dan 13. Bagaimana Helen bisa menerapkan tes ini pada plat nomor di atas? Dia mungkin telah mengetahui bahwa
7 dikali 13 itu sama dengan 91, dan bahwa plat 497 dan 406 itu plat angka 406 bisa kita dapatkan dari 497 dikurangi dengan 91, di mana 91 itu adalah hasil dari 7 dikali 13. Kemudian gunakan uji keterbagian khusus ini dalam kombinasi dengan prinsip pembagian untuk jumlah dan selisih. Maka jawabannya 497 dan 91 masing-masing habis dibagi 7 dan 13. Jadi 497, 406 habis dibagi 7 dan 13. Sehingga kita perhatikan bahwa 497 itu habis dibagi 11, tetapi 91 itu tidak habis dibagi 11. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 497 itu tidak habis dibagi 11. Contoh soalnya, jika n bilangan asli, buktikan bahwa n pangkat 3 ditambah 5n itu habis dibagi 6. Pembuktiannya, kita tuliskan kembali persamaan n pangkat 3 ditambah 5n itu sama dengan n pangkat 3 tetap negatif n ditambah 6n itu sama juga dengan 5n. 5n itu hasil dari negatif n ditambah 6n sama dengan n pangkat 3 dikurangi n ini bisa kita uraikan ke bentuk yang lebih sederhana, dimana yaitu n dikali n kuadrat dikurang 1 ditambah 6n. Kita tahu bahwa kita bisa uraikan n kuadrat dikurang 1 itu menggunakan pemfaktoran, sehingga kita dapatkan n dikali n tambah 1 dikali n kurang 1 ditambah 6n. Atau dapat juga kita tuliskan bahwa n ditambah 1 dikali n kurang 1 ditambah dengan 6n. Karena n kurang 1 dikali n tambah 1 ini merupakan 3 bilangan yang berurutan, berakibat n kurang 1 dikali n tambah 1 itu selalu habis dibagi 6. Jelas bahwa 6 itu habis dibagi 6n. Kita misalkan n ini misalkan angka 3, 6 dikali 3 itu kan 18. Otomatis 18 bagi 6 kan habis, yaitu hasilnya 3. 18 bagi 6 itu 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa 6 ini juga habis dibagi oleh n pangkat 3 ditambah dengan 5n. Contoh soal yang kedua yaitu, coba tentukan apakah 1672 habis dibagi 2. Kita perhatikan bahwa digit terakhir dari bilangan 1672 ini, yaitu digit terakhirnya itu adalah angka 2. Karena 2 ini habis dibagi 2, maka dapat disimpulkan juga bahwa 1672 ini habis dibagi 2. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.